Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Tafarraq anta wa hum li ta'ati maulakum azza wa jalla. Sekarang yang tungkul, yang fokus, yang konsentrasi, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah. Fa in kana lakum fil ghaibi si'atur rizqi, kalau memang dalam ketentuan Allah, di alam gaibnya Allah, ya, di alam sononya Allah sudah ada ketentuan kamu itu jembar rezeki, lancar rezekinya. Kalau memang rezeki kamu itu memang lancar, aturannya begitu di sononya, fahiya ta'ti fi waqtihal muqaddar, pasti akan datang pada waktunya yang sudah ditentukan. Bakasira nasibe sugi mangsa wurunga bagian turu baega. Bakasira nasibe melarat bagian kangelan gak angger melarat. Fi waqtihal muqaddar indallah taraha minal haqqi azza wa jalla, kamu akan melihatnya sendiri. Allah akan menurunkan, memberikan rezekimu tepat pada waktunya. Wa tatalakhasu minasyirki bil khalqi, dan juga engkau bisa membersihkan dirimu dari kemusyrikan, dari persekutuan dengan makhluk yang lain. Kamu tidak akan lagi mempersekutukan Tuhan dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa in lam yakun laka indal qadari dzalika, dan kalau memang kamu tidak punya nasib baik, tidak punya nasib keberuntungan dalam ketentuan Allah, fa indaka ghinan an jami'il asya bizuhdika, kamu harus merasa harus tegar, kokohkan hatimu, tidak lagi tergantung kepada apapun, bizuhdika, dengan sikapmu yang zuhud itu. Kalau memang dasarnya kamu memang rezekinya nggak banyak, ya bersikaplah dengan zuhud saja. Ya sudah, menerima, ya sudah. Kalau memang itu nasibku, ya siap menjalani. Jangan ada penyesalan sedikit pun. Siap. Ya. Wa qana'atika, dan dengan qana'ah, pola hidup sederhana. Sehari dapat rezeki 20.000, ya sudah, cukup, tidak cukup, bisa cukup. 5.000 beli oncom, 5.000 beli beras, 5.000 beli minyak bakarnya, minyak tanahnya. Ya. Kalau nggak ada minyak tanahnya, nggak punya gasnya, ya rencek. Cari kayu-kayu yang berserakan di jalan itu kan bisa buat masak. Jangan kecil hati. Di dunia ini sementara, Bung. Jangan ada ratapan, jangan ada penderitaan. Nikmati saja apa adanya. Untung kamu diberi kesempatan lahir di dunia ini. Dan kamu bisa hadir di bumi gratis semuanya.
mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa ngomong, kaki bisa berjalan. Gratis semua. Kurang seberapa lagi? Masuk Ancol aja bayar. Bukan. Kenapa kamu menangis? Banyak mana nikmat Allah yang kamu miliki dengan sesuatu keinginanmu yang tidak tercapai. Lah kenapa? Hanya karena keinginan seperti itu tidak tercapai, kamu terus berkeluh kesah. Masih bisa bernapas lega enggak? Masih bisa berjalan enggak? Coba lihat orang yang berjalan dengan kursi roda. Bisa melihat enggak? Lihat orang yang buta. Paham? Kamu punya rumah kan? Lumayan gubuk juga. Itu lihat orang yang tidur di jalan. Masih banyak yang kamu syukuri. Udah. Berbahagialah di dunia apa adanya. Dan syukuri saja. Ya. Al-mu'min al-qani', seorang mukmin yang punya sifat qanaah, nerimo apa adanya. Idza ihtaja ila syai'in minad dunya, ketika dia menginginkan sesuatu apapun dari dunia ini, dakhala ala rabbih azza wa jalla bi aqdami su'alihi. Dia akan datang menghadap Tuhannya, mengajukan permohonan kepada Tuhannya. Wa tadarru'ihi, dan merendahkan hati dari Tuhannya. Wa dzullihi, dan menghinakan, merasakan dirinya hina. Wa taubatihi, dan datang meminta ampun kepada Tuhannya. Fa in a'tahu alladhi yuridu, kalau Allah memberikan apa yang diinginkan, syakarahu ala ataihi, dia bersyukur atas pemberiannya itu. Ya Allah, aku lapar, ingin makan. Percayalah, dikasih makan. Sebabnya kamu tidak makan, kamu gak pernah minta. Saya buktikan. Saya di hutan gak bawa apa-apa kok. 6 bulan. Uang saya kasihkan sama yang nganter. Beras saya kasihkan. Saya datang ke hutan tidak bawa apa-apa. Saya ingin membuktikan bahwa Allah berjanji, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah menjamin semua binatang di bumi rezekinya sudah dijamin. Saya ingin buktikan. Ternyata dikasih makan kok. Kalau kamu tidak dikasih makan sama Allah, jangan-jangan kau mintanya bukan sama Allah. Iya, mintanya sama mertua. Langsung disuruh mencerai anaknya. Kalau sudah tidak sanggup ngasih makan anakku, sudah ku ambil lagi. Dasar menantu cules. Ya, macam itu. Dan ternyata kita ini kita ini sebetulnya minta kepada Allah ini terakhir. Kalau minta sama teman gagal, sama mertua gagal, sama murid gagal, sama kiai gagal. Kalau sudah gagal semua, baru terakhir minta kepada Allah. Allah ditaruh di nomor terakhir. Baru datang ke Sunan Gunung Jati, di situ berpuasa, sembahyang tiap hari, baca Quran tiap hari, baru minta kepada Allah.
Jadi Allah ditaruhnya nomor teik. nomor pembuncing terakhir. Jadi Allah mah sebagai cadangan saja terakhir. Kalau sudah gagal semua baru minta sama Allah. Betul nggak begitu? Terusin aja. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Syakarahu ala ataihi. Kalau dikasih ya sudah alhamdulillah. Wa in lam yu'tihi, kalau dia Allah tidak memberinya, wa faqahu fil maniyawis, bokat kudune mangkonon. Kalau nggak dikasih ya udah, terima juga ya udah. Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Nggak maksa saya minta kok, nggak maksa, nggak apa. Dikasih alhamdulillah, nggak ya sudah, nggak apa-apa. Saya sabar. Wafaqahu fil manai. Dia setuju dengan tidak diberi oleh Allah. Ya udah. Kalau diberi alhamdulillah. Kalau tidak ya udah. Wa sabara ma'ahu ala iradatihi min ghairi i'tirad. Dan dia bersabar bersama Allah sesuai dengan kehendak Allah min ghairi i'tirad, tanpa ada klaim dan penolakan. Wala munaza'ata, dan juga tidak ada keluh kesah lagi. Ngelawan enggak, membantah juga tidak, ya udah. Sudah berdoa setiap malam Sabtu di laut bersama saya sudah 5 tahun, enggak muncul juga pengkabulannya, ya udah. Barangkali bukan nasib saya. Beragama itu begitu. Ternyata kamu beragama sehari-hari selalu mempersalahkan Allah. Kalau minta maksa, kalau dikasih tidak berterima kasih. Iya kan? Kurang dikit aja kamu komplain. Kok hanya segini? Ya. Ya. Ini kelakuan kita kan seperti itu. Iya. La yatlubul ghina bidinihi wa biriyaihi wa nifaqihi wa tanammusihi, dan juga dia tidak menuntut ya, untuk al-ghina. Ini bahasa al-ghina, ini bahasa Indonesianya susah banget ini, bisa mananya bergeser-geser. Dia tidak pernah menuntut supaya bisa membersihkan agamanya, bisa membersihkan hatinya dari penyakit ria, dan tidak pernah meminta dibersihkan dari kemunafikannya. Ya. Wa tanammusihi, dan dia tidak pernah minta sama Allah supaya hatinya dibersihkan dari sikap berpura-pura. Kama tafalu anta ya munafiq. Kamu itu begitu selalu berbuatnya ya munafik. Munafik. Yang bilang bukan saya, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ar-riya wal nifaq wal ma'asi sababul faqr wa dhulli. Karena riya, penyakit riya kamu, wa nifaq, dan hipokrisi kamu,
wal ma'asi, dan dosa-dosa yang kamu lakukan, sababul faqri wal dzulli, sebab kemiskinanmu dan sebab kehinaanmu itu. Wa tard min babil haqqi, dan kamu terusir dari pintu Allah. Mana? Ningkir, diusir. Azza wa Jalla. Al-mirai, al-munafiq, orang yang ria, orang yang munafik. Ya'khudud dunya bidinihi, dia mencari dunia dengan menjual agamanya, mengambil dunia dengan melepaskan agamanya. Orang munafik itu orang yang tidak punya ideologi. Orang munafik itu orang yang tidak punya keyakinan, kosong keyakinan. Nafak itu artinya terowongan, cunal, ya gorong-gorong tuh munafik tuh, bolong nggak ada isinya, nggak punya prinsip, nggak punya tujuan. Yang penting ya asal selamat, asal untung, itu aja. Wa tazayyihi bizayyi salihin, pakaiannya, gayanya seperti niru pakaiannya orang soleh, pakai jubah, pakai sorban, bawa tasbih kawar kewer, pura-pura umat, kumak-kumik, nggak tahu apa yang dibaca tuh. Gerebat, pakai sarung landung. Min ghairi ahliyatin fihi, tapi sama sekali dia tidak punya kelayakan sebagai orang saleh. Beli pantes. Sorbannya sampai 3 meter, ubat, otaknya bolong semuanya. Yatakallamu bikalamihim, ngomongnya kayak omongannya orang soleh. Iya. Cerita takwa, qanaah, zuhud, dia sendiri nggak paham. Wa yatalabbasu bi thiyabihim, dan juga menggunakan pakaian seperti mereka. Wala ya'malu mithla amalihim, tapi dia tidak beramal seperti amalnya orang saleh. Orang saleh amalnya selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tapi dia selalu memberikan kecelakaan kepada orang lain. Orang saleh selalu membahagiakan orang lain, tapi dia perbuatannya selalu menyengsarakan orang lain. Iya. Kalau nimbang dikasih bandul timbangannya. Kalau utang nggak bayar, ngebul kabeh. Itu seperti itu. Iya kan? Nasihat. Jadi semuanya ya merugikan orang lain. Sampai-sampai dengan pakaian-pakaian orang soleh, sampai ngaku jadi wali. Wali dalban. Ya, bersandiwara. Pura-pura baca mantra-mantra, bohong semuanya. Itu banyak wali dalban begitu tuh di negeri ini nih. Ya, ujung-ujungnya nipu. Ya. Awalnya ya zikiran, tahajud, lama-lama cari merah delima. Lalu sama pasiennya minta uang 40 juta untuk beli menyan apel jin. Padahal belinya di Panjunan.
5.000 harganya sekilo tuh. Yang lucu sudah tahu nggak masuk akal, kok kamunya percaya? Kenapa nggak diuji dulu? Sudah tahu baca Qurannya nggak bisa kok. Salam dulu, kok masih percaya itu? Yang berguru tuh santri, yang baca Qurannya bener. Yang jadi dukunya tuh nggak bisa baca Quran, kok nggak masuk akal sih? Lah iya, kan aneh. Iya. Ya, karena seperti itulah maka saya terdorong menggelar ilmu hikmah. Ya, dan sudah kita tamatkan berapa kitab tuh. Syamsul Ma'arif Kubra, Mamba Usul Hikmah, Jawahirul Lama'ah, terus apa lagi? Khazinatul Asrar. Hampir 5-6 buku yang saya baca sudah saya latih semuanya. Iya. Di dalam Islam ilmu itu segudang, kamunya nggak tahu. Iya. Tidak tahu khazanah Islam. Orang Islam tidak tahu khazanah Islam. Datang ke dukun kepek, Jumat Kliwon yang digoyang-goyang nisan suaminya. Apa nisanku? Maesan. Iya. Iya. Itu asalnya seperti itu. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Belajar bener mah, belajar sakti mah gampang kok. 6 bulan juga sakti. Asal yang kuat saja perutnya. Yang susah tuh belajar bener, Neng. Ya, sampai sekarang bertahun-tahun saya masih belum bener juga. Iya, masih jatuh bangun. Yang susah tuh belajar bener. Belajar sakti mah gampang. Terjamin 6 bulan sakti kamu. Asal yang kuat aja perutnya. Tapi kalau belajar bener, saya tidak menjamin. Atas diriku pun juga tidak menjamin. Iya. Artinya, alasannya, ya kita sering lupa, sering tertipu, sering kebobodoh, sering lalai, masih juga ya belajar benar itu kan ternyata dikoreksi lagi masih ada salahnya lagi, dikoreksi lagi masih ada salahnya lagi, jatuh lagi. Yang penting gini aja lah, jangan pernah bosan. Kalau jatuh lagi bangun lagi, jatuh lagi. Apa dikiranya orang yang bertobat dulunya punya kebiasaan ngadu jago, setelah bertobat 10 tahun apa jagonya nggak pernah datang? Masih datang jagonya. Yang biasa ngelacur sudah 10 tahun dia bertobat, udah 2 kali naik haji, ya masih datang menghampiri pelacur-pelacurnya itu. Macam-macam. Kalau lengah ya kambuh lagi. Itu. Yadda'in nasaba ilaihim, ngaku-ngaku ada turunan golongan wali-wali, ngakunya gitu. Walaysa huwa min nasabin, padahal enggak ada hubungan kok. Ngaku saya ini masih ponakannya, saya ini adiknya loh, ngaku-ngaku. Saya ini turunannya Sunan Gunung Jati, mudah ngaku. Saya ini turunannya Syabdul Qadir Al-Jailani yang 14. Qauluka la ilaha illallah
mulut nu ngomong la ilallah, dakwah hanya ngaku-ngaku doang. Mulutmu bilangnya la ilaha illallah, hatimu mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali gue. Wa tawakkuluka alaihi wa thiqatuka bihi, tawakalmu kepada Allah dan kepercayaanmu kepada Allah. Wa iradu qalbika an ghairihi bayyinatun, padahal hatimu berpaling dari itu semuanya, jelas sekali. Bayyinatun. Mulutmu mengatakan aku tawakal, hatimu tidak tawakal. Mulutmu mengatakan aku percaya, hatimu tidak percaya. Itu kelihatan semua. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita dua kali kita hati kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus